Pada sewaktu-waktu diyakini bahwa ada sekitar 25 sampai dengan 50 pembunuh berantai aktif yang bersembunyi di sudut-sudut gelap di Amerika, mengintai di jalan dan jalan raya untuk mencari calon korban berikutnya. Meskipun istilah pembunuh berantai biasanya memunculkan gambaran orang-orang seperti Ted Bundy, John Wayne Gacy, dan Richard Ramirez, ada banyak pembunuh berantai lainnya yang mungkin bahkan lebih menakutkan. Karena satu-satunya alasan mereka menjadi menakutkan adalah mereka tidak pernah tertangkap. Dan berikut adalah 9 pembunuh berantai yang masih buron hingga saat ini. Long Island Serial Killer. Seorang pembunuh berantai di New York telah melakukan kejahatan mengerikan selama lebih dari 20 tahun. Menewaskan sedikitnya 10 korban antara tahun 1996 sampai dengan tahun 2010, dan mungkin lebih banyak lagi yang belum kita temukan. Dijuluki sebagai pembunuh berantai Long Island Serial Killer atau Craigslist Reaper, tingkat kejahatan yang belum terpecahkan ini masih belum diketahui. Baru setelah pihak berwenang secara tidak sengaja menemukan sisa-sisa manusia saat mencari pekerja seks Shannon Gilbert yang hilang, barulah mereka menyadari bahwa Pantai Gilgo mungkin merupakan tempat pembuangan seorang pembunuh berantai. Setelah awalnya menemukan 4 mayat, polisi memperluas pencarian mereka dan menemukan 6 mayat lainnya. 8 dari mereka adalah perempuan. Semuanya adalah wanita panggilan yang menggunakan Craigslist untuk mengiklankan layanan mereka. Salah satu jenazahnya adalah balita, yang kemudian diketahui adalah putri salah satu korban. Mayat lainnya adalah laki-laki yang berpenampilan asing, menambah misteri motif si pembunuh. Beberapa tersangka segera diidentifikasi, tetapi tidak satu pun dari mereka memiliki hubungan yang pasti dengan 10 korban yang ditemukan. Ada teori yang mengatakan bahwa pembunuhnya mungkin memiliki latar belakang penegak hukum jika dilihat dari cara dia berhasil menghindari penangkapan begitu lama. Namun saat ini adalah Rick Herman adalah satu-satunya tersangka yang memiliki barang bukti yang memberatkan, dan kemungkinan besar kasus ini telah terpecahkan. Jeff Davis, a Killer. Antara tahun 2005 dan 2009, mayat 8 wanita berusia 17 sampai dengan 30 tahun ditemukan dibuang di rawa-rawa paroki Jefferson Davis dekat Jennings di Louisiana. Menariknya, para korban memiliki beberapa kesamaan. Beberapa di antara mereka saling mengenal, bahkan ada sepasang korban yang merupakan sepupu. Mungkin yang lebih aneh adalah bahwa semua korban bertindak sebagai informan polisi. Beberapa di antaranya sebenarnya melaporkan korban Jeff Davis lainnya sebelum pembunuhan mereka terjadi. Investigasi terhadap pembunuhan Jeff Davis tidak pernah mengidentifikasi tersangka yang sah. Namun hal ini menyebabkan tuduhan pelanggaran yang liar di kalangan polisi Louisiana. Semakin memperkeruh kasus ini, seorang reporter investigasi kemudian menyatakan bahwa orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan ini kemungkinan besar adalah bagian dari penegak hukum. Mengingat sejarah masing-masing korban, hal ini tidak terlalu masuk akal. Fakta bahwa pelaku bisa saja menyelidiki kejahatan mereka sendiri membuat kasus Jeff Davis menjadi kasus yang sangat meresahkan. Saat ini, kasus tersebut dikenal sebagai contoh polisi yang korup. Pada bulan Oktober 2019, minat terhadap kasus ini kembali muncul karena adanya film dokumenter baru dari Showtime tentang kasus tersebut, The West Mesa Bone Collector. Pada bulan Februari tahun 2009, seorang wanita yang sedang berjalan-jalan dengan anjingnya menemukan apa yang dia yakini sebagai tulang manusia di sebuah mesa dekat Albuquerque, New Mexico. Polisi segera menyelidikinya, dan yang mengejutkan mereka kemudian menemukan sisa-sisa 11 wanita di sepanjang lahan yang sama. Perempuan-perempuan tersebut berusia antara 15 sampai dengan 32 tahun, dan semuanya terlibat dalam perdagangan seks. Sebagian besar adalah keturunan Hispanik, dan salah satu wanita sedang hamil pada saat pembunuhannya. Meskipun kasus ini masih belum terpecahkan, polisi memiliki 2 tersangka utama, namun salah satu dari mereka dipenjara atas tuduhan yang tidak terkait dan tersangka lainnya telah meninggal. Lorenzo Montoya tinggal di sebuah trailer beberapa mil dari tempat para korban ditemukan, namun dibunuh pada tahun 2006 oleh seorang pekerja seks. Joseph Lee dikenal sebagai pemerkosa di daerah tersebut, dan ketika polisi menyerbu rumahnya, mereka menemukan simpanan perhiasan dan pakaian dalam wanita. Sayangnya, polisi belum bisa memastikan hubungan pasti antara tersangka dan jenazah West Mesa. Kasus ini masih terbuka sampai sekarang. Brazil Rainbow Mania. Pembunuhan tidak hanya terjadi di Amerika Serikat. Hal ini terjadi di seluruh dunia. Rainbow Mania adalah seorang pembunuh berkeliaran di Carapicuíba, Brasil yang mengincar pria gay. Selama kurun waktu 18 bulan antara tahun 2007 dan 2008,
Rainbow Maniac membunuh 13 orang dengan gaya eksekusi dengan peluru di kepala. Semuanya dibunuh di Taman Poturis dan kemudian dibuang di semak-semak terdekat dengan celana melingkari mata kaki. Salah satu korbannya dia pukul sampai mati dan korbannya yang ke-12 ditembak sebanyak 12 kali. Sao Paulo, tempat Carapicuíba berada, tetap menjadi salah satu kota paling progresif di Amerika Selatan. Namun pada saat pembunuhan terjadi, beberapa kelompok ultra konservatif sangat vokal mengenai intoleransi mereka terhadap homoseksual. Ada kemungkinan bahwa orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan ini adalah seorang homofobia, pendendam yang ingin mengurangi jumlah komunitas gay. Pada tahun 2011, seorang tersangka ditangkap dan diadili sehubungan dengan pembunuhan tersebut, namun dinyatakan tidak bersalah oleh juri yang memutuskan. Jadi, siapapun si maniak pelangi itu masih ada di luar sana, dan kemungkinan besar dia lolos dari pembunuhan. Ibadan Forest Serial Killer. Meskipun kita sedang membicarakan pembunuhan di luar negeri, inilah beberapa bahan bakar mie buruk untuk kalian semua. Di Nigeria, ada sebuah tempat yang dikenal sebagai hutan horor Ibadan atau hutan jahat. Pada tahun 2014 lalu, seorang pengendara sepeda motor yang penasaran berjalan ke hutan Soka di Ibadan, negara bagian Oyo di Nigeria. Dan apa yang dia temukan seperti sesuatu dari cerita game Lovecraft. Dia menemukan sebuah wilayah kecil yang terdiri dari bangunan-bangunan tua, dan di dalamnya terdapat lebih dari 20 mayat busuk dan tengkorak manusia yang terpenggal. Dan yang paling mengerikan, 10 orang hidup dirantai di bangku penjagalan. Bangunan lain memiliki tumpukan pakaian, sepatu boot, dan paspor di dalamnya. Polisi telah berusaha melacak pemilik paspor tersebut, tetapi tidak dapat menemukannya. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas kengerian tersebut masih belum dapat dikonfirmasi. Namun rumor menyatakan bahwa tempat tersebut mungkin merupakan sarang para penganut agama fanatik untuk melakukan pengorbanan ritual dan makan daging. Nigeria adalah negara yang sangat religius, dan tindakan kanibalisme semacam itu mempunyai kaitan erat dengan mereka. Sejak ditemukannya hutan tersebut, banyak warga Nigeria yang kerabatnya hilang, dan mereka berbondong-bondong ke daerah tersebut untuk mencari orang yang mereka cintai. The Smiley Face Killer. 45 pria usia kuliah dalam rentang waktu 20 tahun. Semuanya tenggelam setelah mabuk. Namun, yang paling menarik adalah bahwa kasus tenggelam ini terjadi di 11 negara bagian yang berbeda. Meski berjauhan, beberapa detektif berpendapat bahwa penenggelaman sebenarnya adalah ulah seorang pembunuh berantai atau sekelompok pembunuh berantai. Hal ini disebut dengan teori pembunuh wajah tersenyum atau The Smiley Face Killer. Diduga para detektif mengklaim bahwa wajah-wajah tersenyum telah ditemukan di dekat lokasi di mana setidaknya 12 pria tenggelam. Dipercaya bahwa orang-orang ini diculik, dibunuh, dan kemudian dibuang ke perairan untuk memberikan kesan tenggelam secara tidak sengaja. Memang sulit untuk menghubungkan pembunuhan tersebut, tetapi mereka memiliki beberapa kesamaan. Pertama, obat-obatan ditemukan dalam sistem tubuh beberapa korban, cukup untuk membuat mereka tidak sadarkan diri. Profil korban sangat mirip dalam setiap kasus, yaitu laki-laki berkulit putih, atletis, sukses, dan populer. Terakhir adalah kondisi jenazah. Salah satu korban telah hilang selama 40 hari, namun kondisi jenazahnya tidak sebanding dengan seseorang yang telah berada di dalam air selama 6 minggu. Hal serupa juga terjadi pada beberapa korban lainnya. Terlepas dari apakah kalian menganggap teori dari Smiley Face itu fakta atau fiksi, tidak ada keraguan bahwa teori ini sedikit menyeramkan. Pedro Lopez, The Monster of the Andes. Pedro Lopez lahir di Kolombia pada tahun 1948. Ia adalah putra seorang pekerja seks dan sebagai seorang anak, ia terpaksa menyaksikan ibunya melakukan tindakan seksual ekstrim. Ia sendiri juga sering dianiaya, dan Lopez menyatakan bahwa kejadian tersebut sangat mempengaruhi kejiwaannya. Pada awal tahun 1970-an, Lopez mulai memperkosa dan membunuh gadis-gadis muda di seluruh Amerika Selatan. Ketika percobaan penculikan gagal pada tahun 1980, Lopez ditangkap oleh penduduk setempat dan diserahkan ke polisi di Peru. Setelah ditahan, Lopez menceritakan kisah hidup yang penuh warna, termasuk ditangkap oleh suku asli dan dijatuhi hukuman eksekusi karena membunuh seorang gadis muda. Dia kemudian mengatakan bahwa dia telah membunuh sekitar 3 gadis dalam seminggu selama 2 tahun, sehingga jumlah total korbannya menjadi 300 orang. Polisi tentu saja skeptis terhadap klaim tersebut, namun Lopez membawa polisi ke kuburan massal di mana mereka menemukan sisa-sisa 53 korbannya. Rinciannya kemudian agak kabur setelah ini, dengan sumber yang berbeda melaporkan cerita yang berbeda. Namun yang dikonfirmasi adalah bahwa Pedro Lopez dibebaskan dari penjara pada tahun 1994.
Meskipun dia merupakan salah satu orang yang memiliki jumlah jenazah tertinggi dalam sejarah, dia dikirim ke rumah sakit jiwa selama 3 tahun dan kemudian dibebaskan. Pada tahun 2002, Lopez dicurigai bertanggung jawab atas pembunuhan baru, namun tidak ada yang bisa menemukannya sejak tahun 1998. The I-70 Serial Killer. I-70 Killer, seorang pembunuh berantai Amerika yang tidak dikenal, menghantui kenangan di Midwest dengan pembunuhan besar-besaran yang terjadi pada musim semi tahun 1992. The Vending Machine Killer. Kegilaan Jepang terhadap mesin penjual otomatis sudah diketahui secara luas. Terdapat 5 juta mesin penjual otomatis di seluruh negeri yang menghasilkan rata-rata satu mesin penjual otomatis untuk setiap 23 orang. Antara bulan April dan November 1985 di Hiroshima, 12 orang tewas akibat keracunan Parquat dan 35 orang lainnya luka berat. Ketika pihak berwenang menyelidiki keadaan seputar kekacauan ini, mereka menemukan bahwa sebagian besar korban memiliki satu kesamaan. Mereka baru saja mengonsumsi minuman Oronominsi. Sekitar waktu yang sama, perusahaan di balik Oronominsi meluncurkan kampanye pemasaran yang menawarkan botol minum gratis dari mesin penjual otomatis setiap kali seseorang melakukan pembelian. Dalam budaya Jepang, terkadang orang meletakkan minuman Oronominsi di atas mesin penjual otomatis untuk diambil orang lain jika mereka sendiri tidak menginginkannya. Polisi segera membereskan semuanya dan menemukan bahwa seseorang telah mencampurkan minuman Oronominsi ini dengan Parquet dan meletakkannya kembali di atas mesin penjual otomatis. Hampir mustahil bagi polisi untuk melacak orang yang bertanggung jawab karena sulit untuk mempersempit di mana orang tersebut awalnya mengambil minuman tersebut. Sebagian besar mesin penjual otomatis yang bertanggung jawab berada di jalan-jalan yang sepi dan tidak ada CCTV di sekitarnya. Dan hingga saat ini orang yang melakukan peracunan tersebut tidak pernah ditemukan. The Maniac with Dull Eyes juga dikenal sebagai Danilovsky Maniac. Maniac with the Dull Eye adalah seorang pembunuh berantai Rusia yang bertanggung jawab atas setidaknya 7 pembunuhan antara tahun 2004 di Cherprovit. Berbagai mayat ditemukan di sekitar kota, dibuang di lokasi konstruksi dan di bangunan yang ditinggalkan. Semua korbannya adalah perempuan berusia antara 17 sampai dengan 31 tahun dan mereka semua telah diperkosa sebelum disembelih. Namun, mungkin yang paling menyeramkan adalah bahwa di setiap adegan si pembunuh meninggalkan kartu panggilannya. Polisi menemukan gambar-gambar porno yang kasar di dinding-dinding tempat setiap mayat ditemukan. Setelah menetapkan bahwa seorang pembunuh berantai kemungkinan besar bertanggung jawab atas 7 pembunuhan ini, polisi juga menghubungkan Maniac dengan serangkaian pembunuhan sejak tahun 1999. Dia juga dicurigai dalam pembunuhan seorang wanita muda tahun 2010. Jumlah total korban yang diasumsikan adalah 17. Maniac tidak pernah tertangkap dan mungkin masih ada di luar sana sampai sekarang. Pembunuh berantai mungkin merupakan fenomena yang paling meresahkan dalam kehidupan modern. Meskipun ada banyak pembunuh berantai yang masih berburu saat ini, mengetahui bahwa para pembunuh yang ditampilkan dalam film-film dokumenter atau pembunuh berantai ini tidak bersembunyi di lingkungan kita. Atau kitanya saja yang tidak tahu bahwa ada pembunuh gila di sekitar kita. Gua Adam pamit, sampai jumpa.